Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Tentunya saya doakan semoga keadaan teman-teman, baik yang di Indonesia, baik yang di Amerika, atau dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tak lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang terus memberikan kita kesehatan hingga sampai saat ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sesuatu yang harus sangat kita syukuri karena kesehatan itu sangat penting sekali. Allah selalu memberikan kita kesehatan, maka dari itu tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, channel YouTube yang membahas mengenai seputar kehidupan di Amerika, suasana kerja dan tinggal di Amerika. Jadi pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu hal yang harus diketahui bila mana teman-teman sudah sampai di Amerika ataupun teman-teman yang masih di Indonesia. Jadi sesuatu hal ini harus teman-teman ketahui ya. Pada video saya sebelumnya itu saya membahas mengenai enaknya dan tidak enaknya tinggal dan kerja di Amerika. Mungkin ada beberapa lagi enaknya dan tidak enaknya tinggal di Amerika. Tapi pada video saya kali ini, saya tidak akan melanjutkan pembahasan tersebut. Untuk video saya kali ini, saya akan membahas mengenai satu hal yang harus diketahui. Jadi teman-teman, pada video saya kali ini, yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana sih ketika teman-teman bekerja di Amerika, khususnya bekerja di restoran, jika teman-teman menerima gaji, baik itu dalam bentuk cash ataupun cek, dan untuk cek bagaimana sih teman-teman itu mencairkannya, pada video saya kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara mencairkan cek. Jadi ada beberapa cara ya untuk mencairkan cek. Yang pertama itu bisa melalui online banking. Jadi online banking itu sama seperti yang di Indonesia. Biasanya di Indonesia itu disebutnya sebagai mobile banking. Kalau di Amerika itu kita sebutnya online banking. Bagaimana sih cara mencairkannya lewat online banking? Cara mencairkannya itu bisa melalui bank apa saja yang ada di Amerika, baik itu Bank of America, TD Bank, Wells Fargo, dan ada banyak sekali bank-bank di Amerika. Teman-teman bisa pakai bank apa saja. Kebetulan saya itu memakai Bank of America. Jadi ketika saya buka rekening di Bank of America, saya itu sudah mendapatkan fasilitas online banking dan juga kartu ATM untuk saya transaksi melalui ATM. Langsung saja, cara mencairkan lewat online banking itu tinggal masuk saja di online bankingnya, login. Ketika sudah login, teman-teman bisa masuk ke fitur deposit check. Di fitur deposit check itu tinggal di-input saja cek yang ingin dicairkan. Tinggal difoto halaman depan dan halaman belakang. Sesudah itu teman-teman tinggal tunggu saja 1 hari kerja. Dan keesokan harinya di pukul jam 6 pagi, 1 hari kerja, biasanya saldonya masuk ke akun teman-teman. Dan kalau untuk cara yang kedua, teman-teman bisa melalui teller bank. Teman-teman tinggal datang saja ke teller bank,
Contohnya seperti saya, teller Bank of America. Saya tinggal bawa cek saya ke teller Bank of America. Saya sampaikan ke tellernya bahwasanya saya ingin mencairkan cek saya. Seperti biasa, di 1 hari kerja nanti saldonya akan masuk ke akun teman-teman. Dan kalau untuk cara ketiga, teman-teman bisa pakai cara melalui mesin ATM. Caranya, teman-teman tinggal masukkan saja kartu ATM-nya ke mesin ATM, siapkan cek yang ingin teman-teman cairkan. Ketika teman-teman sudah selesai transaksi, seperti biasa 1 hari kerja nanti saldonya akan masuk ke akun teman-teman. Jadi seperti itu untuk tiga cara untuk mencairkan cek yang diterima di tempat kerja. Ya sebenarnya mau di tempat mana saja sih, mau itu di restoran, di hotel, ataupun di pabrik, itu sama kok. Teman-teman bisa cairkan melalui 3 cara tadi, seperti itu. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan pada inti pembahasan video ini ya. Di video ini keterangan daripada judul video saya adalah buka-bukaan kasih lihat cek gaji yang diterima bekerja di restoran. Nah, seperti itu pada video saya kali ini. Tapi di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang menonton video saya ini. Di video ini saya ingin memperlihatkan cek gaji yang saya terima dari restoran tempat saya bekerja. Itu tujuannya saya bukan untuk pamer ya teman-teman. Saya bukan untuk pamer, namun tujuannya itu adalah agar teman-teman, baik yang masih di Indonesia ataupun yang sudah di Amerika, teman-teman itu bisa tahu, oh ternyata cek gaji yang diterima kerja di Amerika itu seperti ini ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Tujuan saya itu bukan buat pamer, tapi untuk informasi kepada teman-teman. Dan kenapa saya harus memperlihatkannya? Karena ini juga sebagai untuk motivasi kepada teman-teman, agar teman-teman yang masih di Indonesia ataupun teman-teman yang sudah mempersiapkan untuk keberangkatan ke Amerika, dan ada juga teman-teman yang baru memulai step-step untuk berangkat ke Amerika, jadi bisa termotivasi dan tentunya bisa semangat. Itu yang saya harapkan, karena di sini kita sesama orang Indonesia saling membantu. Saya akan bantu teman-teman semua dengan informasi yang saya ketahui selama 7 bulan saya tinggal dan kerja di Amerika. Saya akan bagi tahu semua melalui video YouTube saya ini. Dan saya hanya meminta bantuan saja kepada teman-teman agar video-video YouTube saya ini teman share kepada teman-teman yang lainnya, agar saya semakin bersemangat untuk mengembangkan channel YouTube saya ini yang masih baru saya mulai, seperti itu ya teman-teman. Di sini saya sangat berharap juga kepada teman-teman yang masih di Indonesia, baik yang DM saya di Instagram, di WhatsApp, di Facebook. Mohon maaf sekali, bukannya saya nggak bisa respon dengan cepat ya, namun karena saya itu sambil kerja dan ada kegiatan lain, dan juga kebetulan saya masih kuliah di Universitas Terbuka Cabang Jakarta, makanya dengan kegiatan itu saya nggak bisa respon DM daripada teman-teman semua ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi saya pun sangat ikut senang dengan teman-teman yang baru-baru ini, yang minggu-minggu kemarin teman yang satu kerjaan saya waktu di Jakarta sudah sampai di Amerika ya. Selamat buat kalian, dan kebetulan mereka juga sudah mulai bekerja. Alhamdulillah, saya ikut senang. Bagi teman-teman saya yang masih di Indonesia, tetap terus update informasi. Nantinya saya akan
sampaikan kepada teman-teman informasi apa saja sih saat ini, baik itu info lowongan kerja di Amerika. Teman-teman bisa DM di Instagram saya, dan saya nantinya akan membantu teman-teman. Namun di sini bukan saya nantinya yang membantu, nanti saya lanjutin kepada orang yang telah membantu saya juga bekerja di Amerika. Nanti saya sampaikan kepada beliau, mungkin beliau nanti bisa membantu. Kebetulan saya waktu itu di Atlanta ada yang bantu saya, jadi kemungkinan beliau bisa membantu. Jadi teman-teman nanti yang baru sampai di Amerika, teman-teman bisa DM saya, DM atau WhatsApp saya, nanti saya teruskan kepada beliau seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di Indonesia, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Di Amerika itu kuncinya yang pertama, jika teman-teman baru sampai di Amerika, ya teman-teman itu harus paham dulu dengan kemampuan dan skill teman-teman. Apalagi jika teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris, mohon maaf, katakanlah seperti saya, contohnya yang bahasa Inggris saya masih, ya sepertinya masih 5% lah, masih jauh dari kata baik. Nah, jadi untuk mencapai 30% atau 40% ke atas itu memang butuh kesabaran ya, karena bahasa Inggris itu tidak mudah, jadi butuh waktu 1 atau 2 tahun tinggal di Amerika baru mungkin bisa 40% ke atas seperti itu. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi beginilah keadaan saya sekarang. Di tempat saya sekarang sedang dingin sekali, suhunya sekarang lagi -5 derajat. Dingin sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi dengan saya kasih lihat cek gaji yang saya terima dari restoran, tentunya teman-teman yang masih di Indonesia, yang masih berusaha untuk bisa masuk dan bekerja di Amerika, jadi teman-teman bisa tahu, oh ternyata, jadi begini ya cek gaji yang diterima oleh Mas Heri. Jadi ternyata kerja di Amerika itu memang betul-betul real ya, nggak ada yang dibuat-buat, dan memang betul-betul real, gaji yang diterima itu besar. Harapan saya, teman-teman yang melihat video saya ini tidak salah paham dulu ke saya, karena saya bukan tujuannya untuk pamer. Jadi untuk teman-teman perhatikan, jadi begini loh cek gaji yang diterima bekerja di Amerika, seperti itu. Dan tentunya bisa menambah motivasi untuk teman-teman yang ingin bekerja juga di Amerika. Oke teman-teman, kembali lagi ke inti daripada video saya kali ini. Jadi nantinya di video saya ini saya akan memperlihatkan cek gaji yang saya terima dari restoran. Namun pada cek tersebut ada beberapa informasi yang harus saya tutupi ya, karena di cek itu ada alamat restoran tempat saya bekerja, ada nama restoran tempat saya bekerja, dan ada nomor teleponnya juga. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa kasih lihat ke teman-teman semuanya seperti itu. Dan di video saya kali ini juga nanti saya akan ajak teman-teman, saya akan kasih lihat cara mencairkan cek gaji melalui mesin ATM. Dan kebetulan saya mempunyai satu cek yang belum saya cairkan, karena memang pada saat itu online bankingnya sedang gangguan dan saya pun sedang bekerja. Jadi saya pun nggak sempat pada tanggal 1 Desember itu untuk mencairkan cek gaji saya. Dan pada hari ini saya akan ajak kasih lihat teman-teman cara saya mencairkan cek lewat mesin ATM. Dan nantinya teman-teman bisa perhatikan cara-caranya, dan tentunya
teman-teman nanti ketika teman-teman sampai di Amerika, teman-teman sudah tahu caranya seperti itu. Nah, dan semoga teman-teman yang minggu-minggu ini yang akan berangkat ke Amerika diperlancar semua untuk urusan imigrasinya, dan teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman pasti bisa masuk Amerika dengan lancar seperti itu. Namun pada video saya kali ini dan video saya sebelum-sebelumnya juga, saya mohon maaf sekali saya tidak bisa menjelaskan secara detail visa apa yang digunakan, terus tentang percakapan-percakapan di imigrasi. Mohon maaf, saya pun nggak akan bisa menjelaskan untuk video-video selanjutnya karena itu terkait hal yang sangat sensitif sekali. Tapi teman-teman bisa kok DM di Instagram saya, nanti saya kasih nomor WhatsApp saya, teman-teman bisa tanya-tanya untuk detailnya, dan di situ nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi, teman-teman, tujuan saya di sini sebenarnya saya membantu teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk bisa bekerja di Amerika juga. Jadi tujuan saya itu nggak ada maksud lain ya, nggak ada maksud lain. Tujuan saya hanya membantu teman-teman. Karena apa? Karena begini loh teman-teman, di Amerika itu yang terpenting adalah hubungan kita kepada teman-teman yang lain, jaringan kita kepada teman-teman yang lain. Karena apa teman-teman? Karena belum tentu yang duluan sampai di Amerika itu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, bisa jadi teman-teman yang masih di Indonesia ketika baru sampai ke Amerika terus mendapatkan tempat yang bagus, tempat bekerja yang bagus, khususnya di restoran. Nah, dari itu dengan sebelumnya saya dan teman-teman sudah saling kenalan, sudah saling bagi-bagi informasi. Nah, pada saat itu pun nanti saya bisa minta bantuan ke teman-teman jika teman-teman itu mendapatkan restoran yang lebih bagus. Jadi seperti itulah kita tujuannya berteman. Jadi bukan maksud lain ya, bukan maksud lain seperti itu. Murni saya untuk membantu teman-teman seperti itu. Cuacanya sangat dingin sekali. Dingin sekali. Beginilah kalau lagi musim dingin, ya harus kuat, harus kuat. Jadi pas waktu masih baru sampai di Amerika memang benar-benar kaget ya. Tapi sekarang sudah mulai ya sedikit beradaptasi lah dengan suhu yang ada di Amerika dan musim-musim yang ada di Amerika. Dan kebetulan saya sudah melewati musim panas dan musim dingin ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa pantau terus video saya ini. Dan sebentar lagi saya akan ajak teman-teman untuk kasih lihat cara saya mencairkan cek gaji saya. Dan ini saya nantinya ke Bank of America bareng sama teman saya. Kebetulan teman saya juga bisa bawa mobil. Dan kebetulan si bos restoran tempat saya bekerja juga punya mobil. Makanya kami pinjam sebentar buat ke Bank of America. Dan kebetulan teman saya juga dia ingin mencairkan cek gajinya, jadi bareng saja ya. Dan teman-teman juga, dan teman-teman bisa lihat suasana di tempat tinggal saya. Ini saya ambil videonya nanti dari mobil ya, dari mobil. Oke guys, saya akan coba kasih lihat ya cek yang saya dapat dari restoran tempat saya bekerja. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya kepada teman-teman semua, bahwa saya bekerja di Amerika ini, di restoran di Amerika, di kota Atlanta, State Georgia. Itu saya terima gaji dari bos itu pakai cek ya. Jadi saya bukan terimanya cash, tapi saya terimanya cek. Ini saya terlebih dahulu akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Cek saya ini saya terima dari hasil kerja saya mulai dari 1 Juni 2023 sampai dengan hari ini. Itu berjalan 6 bulan di restoran kedua tempat saya bekerja.
Tapi sebelumnya saya itu bekerja di restoran di New Jersey hanya 1 bulan saja ya, seperti yang saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Itu dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei. Dan kebetulan di restoran saya di New Jersey tempat saya bekerja itu, saya terimanya itu dari bosnya berupa cash ya, tunai. Itu saya menerimanya 2000 US dollar. Kalau dikonversikan ke rupiah sejumlah 30.500.000 ya rupiah. Itu 30.500.000 kalau saya tidak salah ya, dengan kurs sekarang saat ini 15.500 ya. Dan itu sudah bersih, si bos yang di restoran New Jersey itu sudah nanggung biaya hidup saya, dari biaya makan kan dapat dari restoran, sudah itu dari penginapan juga dapat, transportasi juga dapat, palingnya cuman untuk pengeluaran beli kebutuhan-kebutuhan kecil lah, seperti itu. Dan langsung saja saya mulai rinciannya di New Jersey. Mulai dari tanggal 1 Mei sampai 30 Mei saya dapatnya 30 juta. Setelah itu pada awal Juni tanggal 1 Juni saya memperlihatkan ceknya kepada teman-teman semua. Mulai di minggu pertama saya bekerja, ini ceknya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, beginilah bentuk dari cek gaji yang saya terima di restoran tempat saya bekerja. Namun di sini saya menutup pakai lakban ya, beberapa informasi saya tutup karena ini adalah privasi saya. Di sini itu ada nama restoran tempat saya bekerja, ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Jadi ini saya tutup ya, mohon maaf teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ini gaji di minggu pertama bulan Juni $675. Ada keterangannya ya. Pay to the order of Ferry Susanto 675. Oke. Nah, jadi ini terbagi 2 lipatan ya. Nah, begini. Jadi, nah, di bawahnya nanti ada keterangannya juga ya. Paling bawah sekali keterangannya cek total amount. Dan di belakangnya itu seperti ini ya guys. Jadi harus ditanda tangan semua, depan sama belakang, karena nanti untuk pencairan seperti itu. Oke, lanjut ke cek di minggu berikutnya, minggu kedua pada bulan Juni. Sama juga saya tutup ya, semua saya tutup karena ini adalah privasi saya dan saya tidak akan kasih lihat. Tanggalnya tanggal 14 Juni 2023, $675 juga ya teman-teman. Lanjut ke cek berikutnya. Ini dia guys. Masih di angka $675 di minggu ketiga bulan Juni saya bekerja.
Tanggal 22 bulan 6 2023, cek ini dicetak oleh bank ya. Lanjut, lipatan keduanya di belakangnya. Lanjut, dicek keempat di minggu keempat bulan Juni. Tanggal cetaknya tanggal 28 bulan Juni 2023. Itu the ordernya Heri Susanto. Di lipatan kedua sama, masih di angka 675 juga. Di halaman belakangnya oke. Jadi ini adalah cek saya di bulan pertama saya bekerja di restoran. Kedua saya bekerja di kota Atlanta, provinsi Georgia. Jadi saya akan kasih tahu teman-teman, tadi saya lupa kasih tahu ke teman-teman kalau pada tanggal 1 Juni sampai tanggal 2 Juni itu saya dibayar cash $300, dan tanggal 3 sampai tanggal 30 Juni itu 675 kali 4. Jadi total keseluruhannya di bulan Juni itu saya dapatnya 3.000 US dollar ya teman-teman, cukup besar. Dan jika dikonversikan ke mata uang rupiah itu 46.500.000 rupiah. Dengan nilai tukarnya itu 15.500 rupiah per 1 dolarnya. Lanjut, untuk cek gaji saya di bulan 1 Juli sampai 31 Juli. Ini saya kasih lihat ya. Saya buka dulu amplopnya. Ini untuk cek di minggu pertama ya, bulan Juli. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tanggal cetaknya tanggal 5 Juli ya. Di lipatan sebelahnya sama seperti cek sebelumnya juga. Di belakangnya juga sama. Jumlahnya itu masih di $675 ya per minggu. Lanjut ke cek kedua. Tanggal cetaknya tanggal 12 bulan 7 ya, bulan Juli. Masih di $675. Lipatan sebelahnya juga masih sama. Lanjut dicek ketiga. Tanggal cetak ceknya tanggal 20 bulan 7 ya. Dan ini angkanya $500. Ini ada salah cetak ya. Dari restorannya itu salah cetak. Jadi pada saat itu saya dikasih cash sebesar
175. Jadi totalnya tetap di 675 ya guys. Lanjut ke cek berikutnya, cek keempat di bulan Juli. Dan ini masih ada kesalahan juga ya, masih angka $500, tapi sebenarnya itu 675. Jadi saya waktu itu dikasih cash $175 ya. Tanggal cetak ceknya tanggal 27 Juli ya. Jadi untuk totalnya itu 675 kali 4 ditambah $300. $300 itu dari mana? Dari tanggal 28 sampai tanggal 31, 3 hari kerja itu dibayar cash $300. Jadi totalnya di bulan Juli itu tanggal 1 Juli sampai 31 Juli saya masih dapat di 3.000 US dollar. Jika ditukar ke IDR itu totalnya 46.500.000 rupiah. Saya lanjut lagi untuk cek gaji saya bulan Agustus ya, mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus ya 2023. Ini saya kasih lihat dulu ya amplopnya. Di dalam amplop ini ada 4 cek. Saya buka dulu amplopnya. Lanjut untuk cek pertama saya. Jadi ini cek pertamanya pada bulan Agustus. Tanggal cetaknya itu tanggal 3 ya, 3 Agustus. Dan angkanya juga masih ada kesalahan, masih di $500. Dan saya itu pada bulan Agustus ada penurunan gaji ya, sebesar $20, $25 maksudnya. Jadi per bulan Agustus itu saya terimanya per minggu itu $650. Dan saya dikasih cash $150. Jadi totalnya itu di minggu pertama bulan Agustus saya terimanya $650 ya, turun $25. Lanjut di cek kedua. Tanggal cetak ceknya itu tanggal 10 Agustus. Masih tetap sama, ada kesalahan, dicetaknya itu $500 dan saya dikasih cash itu $150. Lanjut di cek ketiga. Tanggal cetak ceknya tanggal 17 Agustus. Masih tetap sama, ada kesalahan. $150 dikasih cash sama si bos. Lanjut di cek keempat.
Tanggal cetaknya tanggal 25 ya. Dan ini saya pun dikasih $150 cash. Dan untuk $650-nya lagi itu masuk di bulan September. Karena ini masuknya pas di 7 harinya itu tanggal 1 September ya. $500. Tapi dari angka ini saya mengambil $150 saja masuk ke gaji saya di bulan Agustus ya. Dan ini ada 2 cek yang saya maksud tadi, yang saya dikasih cash dan ternyata $150-nya sudah dimasukkan ke cek lagi ya. Dan saya tidak menerima cash. Oke teman-teman, jadi untuk hitungannya itu untuk bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal 4 itu saya terima $400. Itu tanggal 5 sampai tanggal 11 $650, 12 sampai 18 $650, 19 sampai tanggal 25 $650, tanggal 26 sampai tanggal 30 itu $650. Dan yang pertama tadi itu hitungannya di luar dari cek dan masuk hari saya kerja, itu terimanya tunai $400. Jadi total pada bulan Agustus saya terimanya masih di $3.000 ya per bulan. Jadi $3.000 itu ditukarkan ke rupiah jumlahnya 46.500.000 ya. Oke teman-teman, berikutnya saya akan kasih lihat cek gaji saya bulan September 2023 dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Dan ini amplopnya. Di dalam amplop ini ada 4 cek. Langsung saja saya akan kasih lihat cek yang pertama. Ini cek yang pertama saya, tanggal cetaknya itu tanggal 8 bulan 9, masih di $650. Keterangan nama saya terlihat jelas ya teman-teman. Di lipatan keduanya sama seperti cek sebelumnya. Di halaman belakangnya seperti biasa tanda tangan saya. Lanjut ke cek kedua. Ini dia teman-teman, tanggal cetaknya tanggal 15 September. Masih di $650 per minggunya. Ini di minggu kedua cek saya pada bulan September. Di lipatan keduanya tetap sama $650 dan di belakangnya tanda tangan saya. Lanjut ke cek ketiga di minggu ketiga bulan September. Ini dia teman-teman, tanggal cetaknya tanggal 22 September, masih di $650. Keterangan nama saya, pay to the order. Lipatan kedua sama seperti cek sebelumnya juga. Di belakangnya ada tanda tangan saya. Lanjut ke cek berikutnya, cek keempat di minggu keempat bulan September. Nah ini dia teman-teman, tanggal cetak tanggal 29 September, masih di $650.
Di lipatan keduanya sama seperti cek sebelumnya, dan di belakangnya juga sama tampilannya. Dan keempat cek itu untuk rinciannya itu dari tanggal 1 September saya terima hitungannya itu $100, tanggal 2 September sampai tanggal 8 $650, tanggal 9 September sampai tanggal 15 $650, tanggal 16 sampai tanggal 22 $650, tanggal 23 sampai tanggal 29 $650, tanggal 30 September itu hitungannya $150 cash, jadi totalnya $2.850. Dan jika dirupiahkan itu totalnya Rp44.175.000. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk gaji di bulan September ini meskipun ada penurunan sedikit, tapi ya nggak terlalu signifikan ya, tetap bersyukur. Dan lanjut lagi untuk cek saya di bulan Oktober ya. Untuk cek saya di bulan Oktober, di dalam sini ada 4 cek. Lanjut saja untuk cek pertama di minggu pertama bulan Oktober. Tanggal cetak ceknya tanggal 6 Oktober. Masih di $650 ya. Untuk cek kedua saya, tanggal cetak ceknya tanggal 13 Oktober, masih di $650. Lanjut untuk cek ketiga, tanggal cetak ceknya tanggal 20 Oktober, masih di $650 juga. Dan lanjut dicek keempat, tanggal cetaknya tanggal 27 Oktober, masih di $650. Oke, jadi dari keempat cek ini untuk rinciannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober itu terhitungnya dari luar cek ya, karena cek yang pertama itu tadi terhitungnya dari tanggal 7 sampai tanggal 3. Untuk cek pertama itu tadi hitungannya $550. Dari tanggal 7 sampai tanggal 31 itu maksudnya dari tanggal 7 sampai 13 $650, tanggal 14 sampai tanggal 20 $650, tanggal 21 sampai tanggal 27 $650, tanggal 28 sampai tanggal 31 itu terhitungnya 400. Jadi totalnya itu 2.900 pada bulan Oktober. 2.900 ditukarkan ke rupiah, totalnya Rp44.950.000. Dan yang tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober tadi itu
terhitungnya cash ya, $400, karena itu di luar dari cek ya. Dan saya berikutnya akan kasih lihat kepada teman-teman untuk cek gaji saya pada bulan November ya. Oke teman-teman, ini adalah cek gaji saya bulan 6 ya. Ini pakai amplop seperti ini. Jadi di setiap cek saya itu sudah saya bagi-bagi ya, saya masukkan ke amplop. Tapi sebelumnya satu cek ini satu amplop, tapi saya masukkan 4 cek pada satu amplop seperti itu. Jadi supaya memudahkan saya untuk penghitungan tiap bulannya. Dan sama seperti sebelumnya, di satu amplop ini ada 4 cek ya, gitu. Oke, saya coba akan kasih lihat kepada teman-teman setiap ceknya pada gaji saya bulan November ya. Dan ini cek di minggu pertama saya bulan November. Teman-teman bisa lihat sendiri, keterangan namanya jelas sekali, Heri Susanto. Dan untuk jumlahnya itu ada perubahan ya, $650. Nah, sebabnya itu apa guys? Jadi sebabnya itu ya tergantung daripada kinerja kita itu bekerja di restoran. Kalau misalkan kita kerjanya ada penurunan, ya tentunya si bos itu akan turunin gaji seperti itu. Tapi itu diturunkannya nggak terlalu signifikan sih, paling ya turunnya sedikit saja seperti itu. Tanggal cetaknya teman-teman bisa lihat tanggal 3 bulan 11 2023. Dan seperti di lipatan keduanya juga sudah jelas terlihat ya. Di sebelahnya juga sama seperti cek sebelumnya. Ada tanda tangan saya dan ada tulisan original document. Lanjut. Aduh, ini anginnya kenceng ya guys. Lanjut ke cek berikutnya. Pada cek berikutnya itu, karena kemarin saya mencairkannya itu lewat teller bank, maka saya cuma dapat di lipatan keduanya gitu guys. Karena apa? Karena lipatan pertamanya itu diambil oleh teller bank. Nah, teman-teman bisa lihat juga tanggalnya masih sesuai ya, di minggu kedua tanggal 10 bulan 11 bulan November. Dan gajinya masih tetap sama ya, di minggu pertamanya itu $650 juga. Belakangnya kosong guys. Lanjut ke cek ketiga ya guys. Cek ketiga saya itu sama, keterangan namanya juga Heri Susanto. Masih di $650 ya guys. Tanggal cetak tanggal 17 November. Lanjut ke cek yang keempat ya.
Oke, cek yang keempat. Masih sama di $650. Masih tetap sama guys. Gaji saya belum naik lagi, tapi ya tetap bersyukur ya. Gaji itu sebenarnya seberapapun kalau kita bersyukur ya alhamdulillah. Allah itu pasti akan memberikan ketenangan hati pada diri kita, seperti itu guys. Tanggal cetak tanggal 24 bulan November ya. Sudah masuk di minggu ke-4 bulan November. Cek gaji saya minggu ke-4 bulan November. Oke. Lipatan kedua juga sama. Yang penting jangan sampai lupa ditanda tangan gitu guys. Kalau lupa ditanda tangan ya nanti pada proses pencairan ya nggak bisa gitu. Kalau di online banking nanti nggak cair, kalau di ATM nanti nggak cair, kalau di cashier bank itu nanti pasti disuruh tanda tangan dulu guys gitu. Oke, jadi coba saya berikan lagi rinciannya pada bulan November ya. Oh mohon maaf guys, jadi pada bulan November itu di tanggal 1 November sampai tanggal 3 November itu hitungannya saya dapat $350, karena hitungan pada cek pertama saya itu $650, itu kurang dari 7 hari begitu, kurang dari 7 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 3 itu masuknya hitungannya $350 itu untuk 3 hari kerja. Jadi dan lengkapnya itu bulan November $350 ditambah 650 cek pertama, ditambah cek kedua 650, ditambah cek ketiga 650, dan ditambah cek dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 November itu hitungannya hanya $550 saja, dan sebenarnya itu nilainya masuk ke cek yang ini guys. Saya ambil $550 dari sini karena ini tercetaknya tanggal 1 bulan 12 seperti itu guys. Nah, jadi totalnya itu pada bulan November yang saya dapatkan dari restoran tempat saya bekerja sejumlah $2.850, dan kalau ditukarkan ke rupiah itu totalnya Rp44.175.000 dengan nilai tukar sama seperti sebelumnya 15.500 pada saat ini. Jadi begitu guys, sangat lumayan ya. Saya harus mencairkan cek ini guys. Sebelumnya harusnya saya itu mencairkannya pada saat hari Jumat, pada saat saya terima cek ini, begitu bisa langsung dicairkan. Namun karena saya ada keperluan untuk membuat video ini, makanya saya tahan dan saya akan cairkan pada hari ini begitu. Nantinya saya akan ke bank, ke ATM. Nah, ini tanggal 1 bulan 12 masih di $650. Keterangannya jelas. Oke teman-teman, dan ini saya coba akan kasih tahu pada teman-teman, dan lagi-lagi di sini saya bukan untuk pamer ya teman-teman, saya bukan untuk pamer, namun ini sebagai untuk motivasi juga ke teman-teman. Jadi selama saya bekerja di Amerika dari tanggal 1 Mei sampai dengan hari ini, berapa banyak sih uang yang sudah saya dapetin, dan uang itu berhasil masuk ke tabungan saya. Jadi ini sebagai untuk motivasi teman-teman juga ya, sebagai untuk motivasi seperti itu. Jadi langsung saya mulai saja. Pada tanggal 1 Mei
sampai dengan tanggal 28 Mei, saya itu bekerja di restoran New Jersey. Itu saya bekerja di restoran makanan Cina dan Korea. Saya hanya bekerja 1 bulan saja di sana dan saya mendapatkan uang $2.000. Pada saat itu saya menerima cash dari bosnya. Dan $2.000 itu jika dikonversikan ke rupiah, dan waktu itu sudah saya tukarkan ke rupiah, dapatnya 30 jutaan sekian. 30 jutaan sekian, dan lanjut untuk bulan, saya sambil lihat catatan ya. Dan pada tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni 2023, saya itu dapatnya totalnya 3.000 US dollar. Itu dirupiahkan, waktu itu saya langsung masukkan dan langsung saya transfer ke rupiah. Totalnya 46.500.000. Dengan nilai tukarnya itu 15.500 ya per 1 dolarnya. Dan untuk tanggal 1 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023 itu saya dapatnya 3.000 dolar dengan nilai tukar mata uang 15.500. Jadi saya pada saat itu transfer ke rupiah jadinya 46.500.000. Lanjut lagi untuk bulan Agustus ya 2023, tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 itu sama, saya masih dapatnya di 3.000 US dollar. Di bulan itu saya tukarkan ke rupiah, pada saat itu 46.500.000. Lanjut lagi untuk bulan September, tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Saya ada penurunan gaji, penurunan penghasilan di bulan itu. Saya dapatnya 2.850. Jadinya waktu itu saya tukar ke rupiah 44.175.000. Lanjut ke bulan Oktober. Bulan Oktober tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Saya ada kenaikan dikit di $50 ya, selisih $50. 2.900 US dollar pada bulan Oktober itu saya transfer ke rupiah, jadinya 44.950.000. Nilai tukarnya masih di 15.500 pada saat itu waktu saya transfer ke rupiah. Dan bulan November, tanggal 1 November sampai dengan tanggal 30 November saya dapatnya 2.850 US dollar. Saya langsung tukarkan ke rupiah, pada saat itu 44.175.000. Nah, jadi untuk rincian lengkapnya itu 30 juta ditambah 46.500 ditambah 46.500 tambah 46.500 tambah 44.175, 44.950 dan 44.175.000, dan ditambah 11 juta. 11 juta itu dari minggu ini yang saya terima cek gaji dari restoran tempat saya bekerja, sudah saya cairkan juga dan sudah saya transfer ke rupiah semua. Jadi totalnya itu selama 7 bulan 11 hari saya bekerja di Amerika, saya mendapatkan uang sebanyak 313.800.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ini termasuk gaji yang masih sangat rendah sekali bekerja di Amerika. Karena apa? Karena yang pertama, saya itu masih belum bisa bahasa Inggris, masih 5%. Dan yang kedua, skill memasak saya di restoran itu belum bagus, masih tahap pembelajaran, dan itu saya sudah mendapatkan gaji segitu ya teman-teman. Teman-teman bayangkan jika teman-teman sudah bagus skillnya bekerja di Amerika, seperti contohnya di Hibachi Chef, di Sushi Chef, itu bisa dapat 4.000 sampai dengan 5.000 ya per bulan. Jadi begitu besarnya kerja di Amerika, gaji yang diterima bekerja di Amerika, dan itu pekerjaan tergolong, mohon maaf teman, tergolong rendah, dan gaji yang didapatkan sudah besar sekali ya. Jika dibandingkan di Indonesia mungkin gaji sekelas manajer ya, seperti itu.
Nah, maka nggak heran banyak teman-teman yang sampai bela-belain berangkat ke Amerika ya karena tujuannya itu, teman-teman. Nah, tapi tetap teman-teman itu harus tetap terus semangat. Jika teman-teman masih bekerja di Indonesia, ya teman-teman tetap semangat mengumpulkan modal. Setelah modal dapat, nanti teman-teman bisa berangkat seperti itu. Dan semua rapi di Indonesia, nggak ada masalah, gitu, nggak ada kendala, semuanya aman-aman saja. Teman-teman bisa berangkat ke Amerika dan sesuai dengan target teman-teman mau berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, 5 tahun, atau lebih dari 5 tahun. Nah, itu tergantung dari target teman-teman masing-masing. Nah, setelah itu semua target tercapai, teman-teman sudah banyak dapat uang, sudah miliaran. Nah, teman-teman balik ke Indonesia untuk menjalankan usaha dan bertemu kembali dengan keluarga. Nah, itulah yang sebenarnya yang diharapkan ya, seperti itu. Dingin sekali guys, dingin. Saya aja bicaranya sampai gemeteran. Sekarang sudah minus 6 derajat guys. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, seputar informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kerja di Amerika. Memang benar-benar sejahtera, meskipun pekerjaan rendah, tapi ya penghasilannya itu lumayan sekali dan lumayan besar. Dan tujuan kita kan nantinya pulang ke Indonesia. Untuk teman-teman yang pulang ke Indonesia, tentunya nanti bisa buka usaha di Indonesia karena sudah mendapatkan banyak uang bekerja di Amerika. Dan mungkin kalau untuk saya masih akan stay lama di Amerika karena kebetulan saya juga masih single dan belum punya istri, belum punya anak. Tapi ya tentunya saya juga pengen nantinya jalan-jalan ke Indonesia, ke kota Jambi, melihat kedua orang tua saya dan adik-adik saya. Saya rindu sekali kepada mereka. Dan beginilah teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi sudah sebanyak ini nih cek yang saya dapatkan. Jadi ini ada 7 amplop semuanya. Ada 7 amplop dan satu amplopnya ini berisi 4 cek dan lumayan sudah banyak uang yang saya dapatkan. Dan nantinya saya akan mencairkan yang cek gaji saya pada tanggal 1 Desember ya, pada 1 Desember. Dan nantinya teman-teman seperti yang video saya sampaikan kali ini, teman-teman bisa lihat ya cara-caranya. Oke teman-teman, ini seperti biasa ketika saya buat video, saya pasti menjelaskan dan saya kasih lihat saya ambil video ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan hari apa, jam berapa. Jadi agar lebih jelas dan lebih dipercaya kalau saya ambil video ini tuh ya memang sesuai dengan waktu yang saya sampaikan. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan, ini sekarang waktu yang ada di handphone saya satunya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang itu di tempat saya jam 4, hampir jam 5 sore ya. Ya, di tempat saya sekarang hampir jam 5 sore, hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Dan sekarang itu memang di tempat saya agak sedikit mendung ya.
Oke teman-teman, saya sudah sampai di Bank of America. Jadi ini saya mau kasih lihat cara saya mencairkan cek gaji saya melalui mesin ATM Bank of America. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu suasananya di dekat Bank of America ya. Hari ini kelihatannya panas, tapi anginnya dingin sekali. Nah, dinginnya itu sekarang minus 6 derajat. Kelihatannya panas, tapi dinginnya itu dingin banget guys. Nah, jadi beginilah suasana di perempatan. Oh iya, ini dari tempat tinggal saya ke Bank of America nggak terlalu jauh ya guys. Cuman sekitar 4 menit saja kalau naik mobil. Jadi ini cek yang mau saya cairkan tuh, bisa lihat sendiri ya guys. Cek yang tadi tanggal 1 bulan 12 $650 ya guys. Ini ATM saya. Oke, langsung saja guys. Pertama-tama kita masukkan dulu ATM-nya guys. Oh ya, ini saya kasih lihat juga ya, biar teman-teman percaya ya kalau ini ATM saya. Tuh guys, kelihatan nggak guys? Oke, dari Susanto. Oke, dulu masuk ATM-nya, loading, masukkan PIN-nya guys. Setelah masukkan PIN ke main menu. Nah, ini kan ada pilihan get cash, make deposit, check balance, and a few more. Nah, tinggal kita pencet make deposit. Yes, make deposit. Nah, ini kan ada pilihan cash atau check. Kita pilih check. Nah, jadi lihat ya guys, cek yang tadi ya, ini saya tutup ya. Ya, ini ya, tanggal 1 dan 12 cek saya tadi. Nah, tinggal masukin aja guys. Tuh, ditarik deh sama mesinnya. Tinggal tungguin. Langsung saja, ini sudah ada ya, $650. Tinggal confirm. Okay. What were you like to do next? Okay. Complete deposit. Oke, tinggal print.
Yes, continue. Oke, sudah selesai. Tinggal tunggu resipnya, guys. Nah, jadi kalau yang ini saya bakal ngasih tahu caranya narik uang di ATM ya, guys. Ini ATM saya. Nama saya ya, guys, Heri Susanto. Nah, tinggal masukin aja, guys, ATM-nya. Tinggal tunggu seperti biasa. Masukkan PIN-nya. Masuk, pilih jumlahnya. Get cash. Narik berapa, guys? Coba kita tes 500, guys. Oke, pencet continue. Oke. Ini, guys, uangnya, guys. Oke. Begitu ya, guys. Tinggal ambil aja tipnya. Oke. $1, guys. Nah, jadi seperti itulah tadi cara saya mencairkan cek di Bank of America. Jadi nantinya teman-teman yang masih di Indonesia bisa tahu ketika misalkan teman-teman yang sudah sampai di Amerika ingin mencairkan ceknya, cek yang diterima dari restoran, teman-teman bisa ikuti cara saya ya. Sekarang saya masih di Bank of America. Saya ajak teman-teman dulu ya untuk kasih lihat suasana di Bank of America. Jadi kesimpulan video saya kali ini, saya cuma bisa kasih motivasi buat teman-teman yang masih di Indonesia, yang masih berusaha untuk mendapatkan visa, ataupun yang pernah gagal dalam pengajuan visa. Teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman tetap harus semangat. Pokoknya teman-teman jangan sampai putus semangat, harus tetap semangat. Karena ya beginilah, perjuangan untuk bisa bekerja di Amerika itu memang ada beberapa langkah-langkah yang harus dilewati ya, seperti itu. Nah, jadi pesan saya yang sudah mendapatkan visa, tetap selalu bersemangat untuk proses keberangkatan ya ke Amerika. Jadi tetap terus update informasi-informasi, teman-teman bisa lihat untuk video saya nanti berikutnya, nanti akan saya sampaikan lagi informasi-informasi lain. Jadi saya nggak akan henti-hentinya menyampaikan informasi buat teman-teman yang masih di Indonesia. Dan saya cuman bisa membantu informasi seperti ini saja. Barangkali informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang masih di Indonesia ataupun yang sudah di Amerika. Tetap jaga koneksi
antara teman-teman Indonesia, karena itu sangat penting sekali ketika sudah berada di Amerika. Jadi sampai sini untuk video saya. Jangan lupa di like, comment, and share kepada teman-teman semua. Barangkali video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi sampai sini dulu video saya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah tonton video saya, sudah like, comment, and share. Saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian. Dan ini menjadi penyemangat buat saya untuk selalu mengembangkan channel YouTube saya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.